Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Ceritanya Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang relasi dan fungsi. Kalau video sebelumnya saya membahas lebih banyak tentang relasi, kali ini akan saya fokuskan pada fungsi. Tak lupa, seperti biasa, sebelum kita memulai pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Mengingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan segera subscribe dan juga share materi-materi yang ada di sini supaya teman-teman kalian juga bisa belajar dari channel ini. Oke, langsung pada materi. Kompetensi dasar pembelajaran ini masih sama dengan yang kemarin atau yang sebelumnya, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, bisa kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Setelah belajar dari video ini, kalian diharapkan akan mampu menjelaskan hubungan relasi dan fungsi, membedakan antara fungsi dan bukan fungsi, menyajikan suatu fungsi dalam himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik, serta menyatakan suatu fungsi yang terkait dengan kejadian sehari-hari. Kita ingat kembali pembelajaran sebelumnya, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B yang dapat disajikan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Kemarin kita sudah pelajari ya, dan sudah kita tahu kita tentang bentuk-bentuknya diagram panah seperti apa, kartesius, dan juga pasangan berurutan seperti apa. Silakan bagi yang belum melihat video sebelumnya, kembali lagi cek video yang sebelumnya tentang relasi. Nah, ini kita akan melihat apakah relasi-relasi ini termasuk fungsi atau pemetaan ataukah tidak ya. Kita lihat yang pertama, kalau bentuknya seperti itu, berarti itu bukan fungsi. Lalu sampingnya, kalau bentuknya seperti itu, berarti fungsi. Bukan fungsi, fungsi, bukan fungsi. Yang ini adalah fungsi. Jadi silahkan amati kenapa kok yang sebelah kiri ini bukan fungsi semua, sedangkan yang sebelah kanan itu fungsi semua. Apa yang membedakan antara keduanya? Oke, tahu ya? Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota satu himpunan dengan tepat satu anggota himpunan lainnya. Jadi yang sebelah kiri itu harus dipasangkan tepat hanya satu pasangan di sebelah kanan. Jadi kalau yang pertama, gambar pertama ini kan bercabang atau kita sebut dengan mendua. Nggak boleh ya, mendua tidak boleh. Lalu yang samping ini kan benar, A dipasangkan dengan B1, A2 dipasangkan dengan B3, A3 dipasangkan dengan B4. Semuanya punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Kita tidak terlalu memperhatikan yang sebelah kanan, yang penting sebelah kiri itu semuanya punya pasangan dan pasangannya satu. Jadi tidak ada yang jomblo, tidak boleh ada juga yang mendua. Yang bawahnya ini bukan fungsi karena ada satu yang jomblo ya, A3 ini nggak punya pasangan, jadi ini bukan fungsi. Sedangkan sebelah kanannya semuanya punya pasangan, walaupun yang di B itu ada yang punya dua pasangan, itu tidak masalah ya. Yang kita lebih fokuskan kepada yang A. Yang depan itu tidak boleh ada yang pasangannya lebih dari satu atau mendua. Tidak boleh juga pasangannya 3 juga nggak boleh, tidak boleh juga ada yang jomblo atau nggak punya pasangan. Terus yang paling bawah kiri ini 2, 3, 5, 5-nya jomblo nggak punya pasangan sehingga ini bukan fungsi. Dan yang sebelah kanan itu semuanya berpasangan. Jelas ya?
Oke, silahkan coba kalian pikirkan yang A ini, yang pertama ini, yang apakah fungsi atau bukan, yang kedua, yang ketiga, apakah fungsi atau bukan. Sudah ketemu ya jawabannya? Yang pertama, ada yang jomblo atau nggak punya pasangan, ada juga yang menikah atau berpasangan lebih dari satu ya, malah 3 pasangannya. Berarti itu bukan fungsi. Lihat yang gambar kedua, P pasangannya 1, Q pasangannya 3, R pasangannya 2. Sebelah kiri, A itu nggak ada yang nggak punya pasangan, nggak ada yang jomblo. Dan semuanya satu pasangan atau setia. Walaupun yang B itu ada yang tidak punya pasangan. Sehingga ini adalah fungsi karena kita hanya fokus kepada yang depan atau yang A. Lalu yang selanjutnya, yang 4, 2, 3, 4 ya, 4-nya itu mendua sehingga ini bukan fungsi. Oke, jelas ya? Lanjut ke domain, kodomain, dan range suatu fungsi. Domain itu daerah asal, daerah asalnya atau DF itu yang A. Asalnya panah ini dari mana? A, B, C ya anggotanya. Lalu daerah kawan atau kodomain itu KF. Kawannya berarti yang B itu 1, 2, 3, 4. Lalu hasilnya RF adalah yang B tapi yang punya pasangan, yang hasilnya tok 1, 2, dan 4. 3 itu nggak punya pasangan sehingga bukan hasilnya ya, bukan RF-nya. Notasi fungsi atau pemetaan dinotasikan dengan huruf F, G, H, dan sebagainya. Nah itu ya, F-nya di tengah, Fxy dibaca F memetakan X ke Y, maka Y sama dengan Fx. Nah ini nanti kalau kita sudah mulai menghitung akan lebih jelas. Banyaknya pemetaan dari 2 himpunan. Bisa kita hitung ya, contohnya ini. A itu A, B, B itu 1, 2, 3, anggota A-nya 2, anggota B-nya 3. Kalau kita bikin pemetaan kayak tadi panah-panah, diagram yang panah-panah tadi, akan ada berapa banyaknya pemetaan. Lihat ini saya ambil dari ID School ya, terima kasih ID School. A pasangannya 1, B pasangannya 1, A pasangannya 2, B2, AB pasangannya 3. Semuanya pemetaan. Lalu formasi yang kedua seperti itu dan yang ketiga seperti ini ya. Ini semuanya adalah fungsi atau pemetaan. Berarti ada 1, 2, 3, 3, 3, 9 buah pemetaan yang bisa dibuat dari NA yang anggotanya 2 dan himpunan A maksud saya yang anggotanya 2 dan himpunan B yang anggotanya 3. Nah kalau ini nanti anggotanya sangat banyak, kalian akan sangat buang-buang waktu, akan sangat makan tempat kalau mengerjakan seperti ini, maka kita pakai NA, A kecil, NB, B kecil misalkan ya. Banyak pemetaan yang mungkin adalah kalau pemetaannya A ke B, maka B pangkat A. Kalau pemetaannya B ke A, berarti A pangkat B. Contohnya tadi. Ya, himpunan A-nya 2 banyaknya ya, himpunan B banyaknya 3. Kalau ditanyakan pemetaan A ke B berarti B pangkat A, B-nya kan 3, A-nya 2, 3 pangkat 2, 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau nanti yang ditanyakan pemetaan B ke A ya tinggal dibalik, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Selanjutnya adalah korespondensi satu-satu. Biasanya korespondensi satu-satu ini kalau di buku-buku itu pada bagian akhir, tapi saya sisipkan di sini supaya sekalian ya kita belajar cara menghitung. Cara menghitung pemetaan, cara menghitung korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu sendiri adalah fungsi yang memetakan anggota dari himpunan A ke himpunan B, di mana semua anggota A dan B dapat dipasangkan sedemikian sehingga setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B, dan setiap anggota B berpasangan tepat satu dengan anggota A. Jadi, kalau korespondensi satu-satu, kanan-kiri itu jumlahnya harus sama, dan pasangannya harus satu-satu. Tidak ada yang jomblo, tidak ada yang
mendua, pasangannya satu di kanan, 1 di kiri. Nah, cara menghitung banyaknya korespondensi satu-satu, nih ya, n faktorial. N itu anggotanya, karena anggotanya sama, kanan dan kiri, maka anggotanya 5 ya, 5 faktorial. Faktorial itu menghitung perkalian mundur. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Nanti kalau anggotanya 7, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu ini untuk latihan kalian, tunjukkan ini fungsi atau bukan fungsi, domain, kodomain, dan ringnya berapa. Lalu carilah pemetaan, banyaknya pemetaan dan banyaknya korespondensi satu-satu. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan di sini dan tetap semangat untuk belajar matematika. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.